Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Vermak Levis Raups Jeans ya teman-teman. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Vermak celana jeans teman-teman, yaitu celana jeans bentuk standar dijadikan bentuk pensil atau baggy. Tonton videonya sampai habis ya teman-teman, semoga bermanfaat. Baik teman-teman, ini dia celananya yang masih bentuk standar ya. Kita akan permak menjadi bentuk pensil. Nah, di sini kita akan bongkar bagian bawahnya dulu ya teman-teman. Untuk panjangnya ini udah pas. Jadi pelanggan ingin mermak bagian bawahnya saja, yaitu di pensil dengan ukuran 16. Nah, kita bongkar, kemudian bersihkan sisa-sisa benang yang masih menempel di kain ya teman-teman. Lakukan untuk kedua sisinya sampai bersih dari sisa-sisa benang. Ini satu sisi sudah selesai. Sekarang lakukan sisi yang satunya lagi. Nah, ini juga udah selesai. Sekarang kita balik celananya untuk proses pengukuran ya teman-teman. Nah, kita taruh di meja atau di lantai dengan posisi kain harus sama rata ya. Di sini ukuran pensil atau baggy-nya dengan ukuran 16 cm setengah lingkar. Jika total lingkarannya itu 32 cm untuk lingkar kaki bawah ya teman-teman. Untuk bagian lututnya sudah pas. Jadi nanti dari bawah kita tarik saja sampai ke lutut ya. Persiapkan penggarisnya dan kapur. Nah, seperti ini kita garis dari bawah sampai dengan lutut. Nah, seperti ini teman-teman, sudah selesai. Sekarang untuk bagian satunya ya teman-teman, kita lakukan sama persis seperti yang pertama. Kita ukur dengan celana ditaruh di lantai atau meja dengan ukuran 16 cm dan lutut masih sama seperti yang sebelahnya. Nah, kita garis sampai dengan bagian lutut. Proses selanjutnya yaitu proses penjahitan ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan benang Levis ukuran 20/2. Jangan lupa kita memakai jarumnya ukuran 18 sampai 21 supaya jarum tidak mudah patah ya, karena ini kain Levis yaitu kain tebal. Kemudian mulai menjahit dari bagian paha ya teman-teman, supaya jahitan di bagian ini juga jadi kuat.
Kita timpa saja mengikuti jahitan yang lama. Kita perlahan saja di sini. Di sini kita bareng-bareng belajar ya teman-teman, supaya video yang saya share ini bisa bermanfaat. Jahit lurus saja mengikuti garis yang sudah dibuat ya teman-teman. Ikutin garisnya secara perlahan sambil kita ratakan supaya nanti jahitannya tidak melintir. Nah, di bagian bawah ini harus dilihat ya teman-teman, supaya garis benangnya itu bisa lurus sama seperti jahitan yang awal. Di sini kita kunci supaya nantinya kuat. Nah, kita ukur. Nah, di sini sudah ukuran 16 cm untuk setengah lingkar. Untuk lingkar keseluruhannya itu 32 cm. Nah, kita potong bagian yang sisanya ya teman-teman. Jika tidak dipotong terlihat terlalu lebar, jadi dipakai nanti kurang bagus. Jadi kita potong, kemudian nanti kita obras supaya serat kain itu tidak keluar ya serabutnya ya, tidak berudul istilah orang Jawa bilang. Kemudian kita jahit bagian sebelahnya ya teman-teman, yang satunya lagi kita jahit. Nah, di sini kita lihat garisnya sudah pas, kemudian kita jahit. Seperti biasa di awal ini kita beri kunci supaya jahitannya kuat. Jahit lurus sampai dengan bagian paha ya teman-teman. Jahit perlahan saja sambil kita ratakan kainnya supaya jahitan tidak melintir. Kita ikuti jahitan aslinya ya teman-teman. Ini fungsinya juga untuk memperkuat jahitan pada bagian paha. Lalu kita potong. Untuk jarak potong antara jahitan dengan tepian itu sekitar 1 sampai 1,5 cm ya teman-teman. Kemudian kita obras. Nah, ini teman-teman kita obras. Seperti ini hasilnya. Kemudian satunya diobras juga teman-teman. Nah, sudah selesai ya bagian obrasnya. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita balik dan proses selanjutnya adalah melipat bagian bawah ya teman-teman. Kita ngikutin lipatan aslinya
supaya nanti hasilnya itu bagus, tidak terlihat permakannya. Kita lipat di bagian yang tebal ini, perlu hati-hati ya teman-teman, karena jarum bisa patah jika posisinya tidak pas. Oleh karena itu perlu hati-hati di bagian tebal ini dan dituntun saja teman-teman. Dituntun seperti ini. Jika sudah aman bisa langsung injak pedal dinamonya. Ikutin saja garis yang sudah ada seperti ini. Kita rapikan, kita lanjut jahit lagi. Nah, di bagian yang tebal ini nanti bisa diketok pakai palu ya teman-teman. Perlahan saja, nah, dituntun supaya jarum tidak patah ya. Ini dituntun juga ya teman-teman, karena tebal banget nih bahan lapis. Kadang jarum itu patah, kadang juga bisa bengkok, kadang sulaman benangnya itu juga tidak rapi. Ini sudah selesai teman-teman. Nah, rapi kan, jadi terlihat seperti aslinya, tidak terlihat seperti di permak. Kemudian kita lanjut untuk bagian satunya lagi ya teman-teman. Prosesnya sama seperti yang pertama. Bagian tebal kita jahit perlahan, dituntun saja. Nah, seperti ini, tuntun. Jika sudah melewati yang tebal bisa injak pedal dinamonya. Kalau memakai jarum ukuran 13 atau ukuran 16 nggak kuat teman-teman, jarum akan mudah patah. Bagian tebal bisa diketok palu lagi, kemudian lanjutkan untuk proses jahitnya. Sudah selesai, kita potong benang-benang yang masih tersisa ya, dan ini hasilnya masih terlihat seperti aslinya ya, karena bagian bawahnya tidak dipotong. Dan ini sudah ukuran 16 cm teman-teman. Karena ini celana baru, biasanya bagian lubang kancingnya belum dilubangin, maka dilubangin terlebih dahulu ya teman-teman, supaya nanti kancingnya bisa untuk dikaitkan.
Oke, seperti ini sudah selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.